warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agustiawan dan kali ini saya akan menemani kalian dalam video edukasi kesehatan. Pada video ini, kita akan membahas mengenai dehidrasi, mulai dari pengertiannya, fungsinya bagi tubuh, penyebab, tanda gejala, dampaknya bagi kesehatan, sampai cara pencegahannya. Yuk, simak sampai selesai agar kita semua bisa menjaga kesehatan dengan lebih baik. Dehidrasi merupakan suatu kondisi medis yang terjadi ketika tubuh mengalami kekurangan cairan karena jumlah cairan yang keluar lebih besar dibandingkan dengan cairan yang masuk. Kondisi ini tidak hanya ditandai dengan berkurangnya air dalam tubuh, tetapi juga disertai dengan hilangnya elektrolit penting seperti natrium, kalium yang berperan dalam menjaga fungsi sel dan organ tubuh. Secara klinis, dehidrasi dibagi menjadi dehidrasi ringan, sedang, dan berat. Dehidrasi ringan seringkali tidak menimbulkan gejala yang jelas, sedangkan dehidrasi sedang hingga berat dapat menyebabkan gangguan serius seperti penurunan kesadaran, gangguan fungsi organ, bahkan dapat berakibat fatal apabila tidak ditangani dengan serius. Air memiliki peranan yang sangat penting dalam tubuh manusia, karena merupakan komponen utama penyusun sel, jaringan, dan organ tubuh. Air berfungsi sebagai media transportasi zat gizi, oksigen, hormon, dan enzim ke seluruh bagian tubuh, serta membantu proses metabolisme yang berlangsung di dalam sel. Selain itu, air juga berperan dalam menjaga volume darah agar sistem peredaran darah dapat bekerja secara optimal. Air membantu mengatur suhu tubuh melalui penguapan keringat dan mendukung fungsi ginjal dalam menyaring sisa metabolisme. Kekurangan cairan dapat mengganggu konsentrasi, daya ingat, dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Penyebab utama dehidrasi adalah kurangnya asupan cairan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Hal ini sering terjadi pada individu yang mengabaikan rasa haus atau memiliki keterbatasan akses terhadap air minum bersih. Selain itu, dehidrasi juga dapat disebabkan oleh peningkatan kehilangan cairan akibat diare, muntah, demam, keringat berlebih, aktivitas fisik berat, serta luka bakar. Faktor risiko dehidrasi lebih tinggi pada balita dan lansia karena kemampuan tubuh mereka dalam mengatur keseimbangan cairan tidak sebaik orang dewasa sehat. Adapun tanda dan gejala dehidrasi itu bisa berbeda-beda tergantung tingkat keparahannya. Pada tahap awal, biasanya dehidrasi ditandai dengan rasa haus yang berlebihan, mulut dan bibir kering, berkurangnya frekuensi buang air kecil, serta warna urin yang menjadi lebih gelap dan pekat. Pada dehidrasi sedang hingga berat, gejala dapat berupa kelelahan, pusing, mata cekung, kulit menjadi kurang elastis, denyut jantung meningkat, dan tekanan darah yang menurun. Jika tidak segera ditangani, dehidrasi dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan kegagalan organ. Dehidrasi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kekurangan cairan dapat menurunkan kemampuan berpikir, konsentrasi, dan performa fisik, serta mengganggu fungsi ginjal, pencernaan, dan sistem kardiovaskular. Dalam jangka panjang, dehidrasi yang tidak ditangani dapat meningkatkan risiko batu ginjal, infeksi saluran kemih, dan gangguan elektrolit. Kelompok yang paling beresiko mengalami dehidrasi adalah anak-anak, lansia, serta individu dengan penyakit kronis. Dehidrasi dapat dicegah dengan memastikan asupan cairan harian kita lebih cukup dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Biasakan minum air putih secara teratur dan jangan menunggu hingga merasa haus. Saat cuaca panas atau saat melakukan aktivitas fisik berat, kebutuhan cairan tubuh perlu ditingkatkan. Selain itu, konsumsi buah dan sayur yang mengandung banyak air juga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan. Edukasi tentang pentingnya hidrasi serta pengenalan tanda-tanda dehidrasi sejak dini sangat penting untuk mencegah dampak yang lebih serius. Sekarang, coba tanyakan pada diri kalian masing-masing.
Apakah hari ini kalian sudah minum air yang cukup? Mulai sekarang, yuk biasakan minum air secara teratur dan perhatikan tanda-tanda dehidrasi pada diri sendiri dan orang di sekitar kita. Ingat, menjaga hidrasi adalah langkah sederhana untuk menjaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton video edukasi ini sampai selesai. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.